Di dalam sholat lu banyak lagi perbedaan. Baru aja takbiratul ihram udah langsung ada yang berbeda, banyak yang beda. Bacaan iftitah, Allahu akbar kabira, Allahumma ba'id baini, beda. Bahkan untuk menjaga dari perpecahan khilafiyah ini saya sempat meneliti, Pak. Doa iftitah saja sedikitnya ada 12 macam. Doa iftitah itu sedikitnya ada 12 macam. Lah kita baru 2 aja udah gontok-gontokan. Gampang banget sih ya. Sudah, itu semua dari Nabi. Mau mengambil yang mana terserah. Kami atau kita diajarkan oleh para ulama terdahulu jangan mudah menyalahkan dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Khair Ummah, hadirin jamaah majlis ta'lim ba'da subuh ya insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Tentu berdasarkan nikmat iman dan Islamlah sebagai sebuah barometer laku hidup kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun seseorang laku hidupnya, kalau tanpa dilandasi keimanan dan dilandasi ikrar syahadah atas keislaman, maka Al-Quran menyatakan amal orang tersebut seperti debu tertiup angin. Jadi tidak ada faidah. Maka beruntung bersyukurlah kita manusia yang Allah anugerahi mengenal Islam, tahu iman, dan berusaha sekuat tenaga bertakwa kepadanya. Takwa itu adalah bagaimana gerak hidupnya manusia atas pengakuan keislamannya,
Takwa itu gerak hidup manusia atas pengakuan keimanannya. Sehingga tidak sedikit ayat Al-Quran ketika menyeru kepada orang-orang yang beriman itu suruh bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apakah cukup iman saja gitu? Ya rupanya tidak cukup iman saja. Sejarah mencatat kurang apa imannya iblis gitu kan. Kita kalah, iman kita tuh kalah sama iblis. Iblis mah pernah langsung berdialog dengan Allah. Nah, iblis yakin banget Allah itu ada. Orang pernah berdialog langsung dengan Allah. Tapi yaitu sebagai bentuk iman. Kalau kita kan keimanan berdasarkan keyakinan. Lah kalau iblis itu keimanannya langsung bersyahadah atas dialognya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu imannya luar biasa iblis. Tapi rupanya keimanan iblis ini pada akhirnya tidak ada artinya ketika tidak dilandasi ketakwaan. Ketakwaan ini geraknya, gerak hidupnya. Ketakwaan ini adalah sebagai bentuk bukti atas keimanannya. Maka orang-orang yang beriman disuruh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa adalah tuntutan sejauh mana imannya seseorang kepada Allah. Maka takwa itu sendiri adalah bagaimana seseorang melaksanakan berbagai perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, iblis tuh nggak sampai. Iblis imannya luar biasa. Kalah kita sama iblis mah. Kalau bicara iman. Tapi nyatanya iblis tidak ada artinya keimanan tersebut karena tidak takwa. Bukti pembangkangan tidak adanya kepatuhan adalah ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Iblis tidak mau, aba, menolak. Penolakan ini saja sudah sebagai bentuk hilangnya takwa. Sebab takwa itu sendiri adalah puncaknya ketaatan. Puncaknya ketaatan. Kepatuhan totalitas itu takwa. Walaupun sebagai manusia biasa, puncaknya ketaatan, puncaknya ketulusan itu dikembalikan kepada bahasa lahiriah. Takwa itu artinya takut. Orang semakin takut semakin patuh. Ya, takwa itu secara harfiah artinya takut. Sebagaimana takutnya seorang bawahan terhadap atasan, maka apapun yang diperintahkan atasannya pasti akan diikuti. Dan apapun yang dilarang oleh atasannya pasti akan dihindari. Semakin takut semakin taat. Ini gambaran takutnya sesama manusia. Orang per orang, bawahan terhadap atasan. Sabodo ting atasannya tahu tidak hatinya ikhlas atas ketundukannya. Nggak tahu atasannya, biarin, nggak nampak ini. Tapi nggak bisa rasa takut ketakwaan ini dibuat main-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu ibadah kok nggak lillahi taala umpamanya begitu. Kelihatan taat lah hatinya mah kagak. Rajin ibadahnya tapi nyatanya lillahi ta'alanya tidak ada. Allah tahu. Innallaha alimul ghaibi wa syahadah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Enggak bisa dibohongi. Ketaatan, ketundukan yang nampaknya totalitas antar sama manusia itu sifatnya lahir, batinnya mungkin berontak, merasa diperbudak loh. Merasa diatur-atur, cuman karena butuh dia patuh gitu. Kalau enggak patuh apa dipecat? Ya itu enggak masalah, aturan manusia begitu. Tapi aturan di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa begitu. Allah Maha tahu dan Allah bukan sekedar ketaatannya, tapi totalitas kepasrahan lahir dan batin. Itu. Nah, laku hidup manusia dengan keimanan tadi bentuknya ketakwaan adalah bagaimana ketaatan itu mengikuti berbagai perintah Allah.
Perintah-perintah Allah ini di dalam risalah Islam disebutlah dengan syariat. Berbagai aturan-aturan syariat ini dikemas dalam istilah fikih. Fikih itu mencakup berbagai hal dalam syariat. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, siyasah, itu fikih. Sedikitnya ada 5 wilayah fikih itu. Maka betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dia, maka Allah akan menjadikan dia ahli fikih. Allah akan menjadikan dia menguasai agama. Kenapa 4 madhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sebagai imamnya madhab? Karena beliaulah ketokohan di dalam Islam yang mencakup segala aspek syariat dengan literatur kitab-kitabnya. Ubudiyah mencakup yang lebih kepada amaliyah yang ada di dalam rukun Islam, dan di dalamnya dibahas perangkat hukum mulai wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, kita tahu sendiri ubudiyah ini dari bab sholat umpamanya. Di bab sholat aja ada mukadimahnya dengan toharoh. Toharohnya udah panjang juga. Bagaimana berbagai macam najis, bagaimana menuju sholat sebagai bagian dari ubudiyah pertama yang utama di dalam syariat. Sebelum sampai ke sana ada yang namanya toharoh, diantaranya wudu. Kalau tidak wudu ya tayamum. Lah wudunya sendiri dengan berbagai penjelasannya lagi. Di dalam wudu ada juga khilafiyah antar satu sama lain. Nah, tidak masalah khilafiyah karena interpretasi terhadap ayat yang berbeda. Enggak usah kagetan terhadap perbedaan. Imam Syafi'i dengan Imam Malik ya berbeda, tapi tidak ada tuh perbedaannya langsung tuduh-tuduhan yang enggak. Zaman sekarang aja yang beda dikit mudah nuduh, beda dikit enggak bisa begitu. Nah, dalam sholat semua ulama baik yang pro terhadap kita maupun yang kontra dengan kita, semua dalilnya sama. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku sholat. Lah ngapa sampai sekarang kok beda-beda gaya sholatnya? Nah, beda-beda nih. Nah, takbir aja ada 4 macam sedekapnya. Allahu Akbar di atas dada. Allahu Akbar persis dada. Allahu Akbar antara dada dan perut. Allahu Akbar sampai pusat. Ada yang paling musyil di bawah pusat sedikit, tapi umumnya paling rendah pusat. Bawahnya lagi nggak ada sih. Ini perkara sunnah. Ada kan sampai sekarang yang begitu ya, beda-beda. Oh, dalilnya satu loh. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sampai ke sekarang ini kok beda-beda. Nah, di dalam sholat lu banyak lagi perbedaan. Baru aja takbiratul ihram udah langsung ada yang berbeda, banyak yang beda. Bacaan iftitah, Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini, beda. Bahkan untuk menjaga dari perpecahan khilafiyah ini saya sempat meneliti, Pak. Doa iftitah saja sedikitnya ada 12 macam. Doa iftitah itu sedikitnya ada 12 macam. Lah kita baru 2 aja udah gontok-gontokan. Gampang banget sih ya.
Sudah, itu semua dari Nabi. Mau mengambil yang mana terserah. Kami atau kita diajarkan oleh para ulama terdahulu jangan mudah menyalahkan dalam perbedaan. Kenapa ada sahabat yang meriwayatkan dengan kekehnya Nabi itu berkunut dalam sholat subuh? Ada riwayat yang lain sahabat menyatakan Nabi tidak berkunut dalam sholat subuh. Apakah dengan beraninya kita menyatakan yang pro dengan kunut berani menyatakan bahwa sahabat yang meriwayatkan tidak berkunut pembohong, sadis amat? Atau sebaliknya, karena bersikuku dengan subuh tanpa kunut, lalu yang tanpa kunut menyatakan perawi hadis yang berkunut itu pembohong, sadis amat? Loh, Nabi itu mengajarkan sholat dengan berbagai caranya, karakter berbeda-beda. Suatu kali Nabi berkunjung ke suatu kaum, sholatnya seperti ini loh. Maka para sahabat yang ada dalam wilayah kaum tadi meriwayatkan. Suatu kali ke wilayah yang lain Nabi sholatnya berbeda caranya. Sahabat yang menyaksikan meriwayatkan. Ya. Jadi tidak usah mudah menyalahkan. Yang tidak mengambil kunut karena ada hadisnya, monggo. Kita jangan menyalahkan, jangan. Karena itu yang diambil madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Loh, kita sadis amat nyalahin yang tidak berkunut. Loh, Imam Ahmad bin Hambal itu salah satu imam besar madhab. Ya kita hormati itu. Tapi mbok ya jangan pula ngata-ngatain yang berkunut. Sebab kalau kita kan zaman sekarang demennya gede-gedean ya. Kalau mau gaya-gaya sombong-sombongan menangan yang mayoritas kunut umpamanya. Tapi juga kita tidak berhak memponis yang tidak berkunut. Atau yang tidak berkunut jangan berani-beraninya memponis kebidahan yang sedang berkunut. Karena Nabi berkunut atau tidak berkunut riwayatnya ada. Nah kalau gini kan enak ya. Lah ini baru bab sholat, muqaddimah dalam iftitah itu udah gontok-gontokan. Saya masih teringat 6 tahun yang lalu, ini masih saya ingat banget gara-garanya nih. Ya Allah, kok gini amat ya zaman sekarang umat. Seorang yang dikatakan ustadz mengajarkan kepada anak didiknya udah sadis. Saya menyaksikan dia dialog sendiri, bocah belum pada balik. Habis sholat maghrib, habis berjamaah saya hendak pulang, di emperan masjid ada beberapa bocah, diantaranya berdua ini sedang ngobrol. Kebetulan saya nyimak karena sandal saya di situ, nggak sengaja. Itu jelas dialognya, miris saya dengernya. Kata satu anak, tadi yang kamu baca apa? Doa habis takbiratul ihram. Ya aku baca Allahu Akbar kabiro. Kata yang ditanya. Kata yang nanya, salah itu kata ustadz saya, yang benar Allahumma ba'id baini. Ini saya serasa ketonjok pak. Ini bocah udah begini kelakuannya. Ya Allah. Lah si bocah yang disalahin gak terima. Enggak, orang ustaz saya ngajarin Allahu Akbar kabiro. Enggak, kata ustaz saya itu salah, bid'ah. Ya Allah. Kok gini ya? Saya ngeri, asli ngeri. Bocah sudah ditanamkan gaya begini tuh. Saya sekian tahun pesantren nggak ada model seperti itu. Saya sekian tahun pesantren ketika membuat perbandingan madhab itu nggak berani menyalahkan pak. Artinya yang harus kita ambil sikap, yang mengambil Allahumma ba'id baini itu ada hadisnya, hargai yang tidak memakainya. Yang memakai Allahu Akbar kabiru ada hadisnya, hargai yang memakainya. Berdasarkan dialog dua anak tadi yang saya saksikan, itu asli saya sakit pak, hati saya sakit. Kok gini, kok begini? Sampai tidak tahannya saya ngomong ke anak yang ngomong tidak boleh bid'ah, kata ustadz saya. Nak, tolong. Ustadznya siapa? Ustadznya siapa? Ustadz Anu. Tolong sampaikan ke beliau. Bapak mau ngobrol.
Besok kalau umpamanya sempat, sampaikan salam Bapak ke Ustadz kamu. Saya pengen ngobrol. Walaupun saya punya firasat nggak bakal datang yang udah-udah gitu. Yang nggak datang. Tapi hikmahnya berdasarkan dialog yang bagi saya itu udah sadis, bagi saya itu udah nggak pantas itu loh. Ya, saya tetap mengambil husnudonnya, saya mengambil inspirasinya, saya mencari berbagai literatur hadis. Ya Allah, luar biasa, 12 riwayat hadis, doa iftitah. Ini baru 2 udah diributin. Padahal para ulama menyatakan selama amaliyah itu berdasarkan dalil, kayaknya kan yang mudah nyalahin gayanya apa-apa harus dalil gitu loh. Padahal amaliyah kita itu punya dalil, tapi kalau beda disalah-salahin. Kiai saya sendiri, kiai-kiai sendiri menyatakan begini, sesuatu yang berbeda dengan kamu jangan mudah menyalahkan, bisa jadi yang beda dengan kamu itu ada dalilnya. Gitu. Ini baru 2 aja yang baik, Allah Akbar kabira, Allah baik-baik, ini itu salah-salahan. Lah bagaimana umpamanya suatu kali saya jadi imam nih, umpamanya memakai doa iftitah selain 2 itu, saya kerasin dikit, kayaknya heboh. Macam apa pula ini kali gitu? Kok benar? Ya. Ya. Ya Allah, jangan mudah menyalahkan. Jangan mudah menyalahkan. Mustahilah orang berbeda-beda kecuali tanpa ada riwayat. Dan perbedaan itu tidak prinsip banget kok, hanya perkara-perkara sunnah kan? Perkara-perkara sunnah itu khilafiyah itu, bukan perkara wajibnya. Artinya saya tuh kalau saking keselnya ngomong begini, daripada saya melaksanakan ini menjadikan perdebatan keras dan kalian menjauhkan dari khusyuk, maka tidak kulaksanakan yang sunnah tadi agar kalian khusyuk. Kalau bahasa rada-radanya gitu. Seandainya suatu kali saya bertamu ke wilayah sahabat saya di Muhammadiyah umpamanya, dan kebetulan saya menginap, dan ketika sholat subuh tiba, karena rasa kehormatan mereka terhadap saya diminta untuk jadi imam. Pertama saya akan berusaha menolak, karena bagaimanapun yang berhak menjadi imam adalah yang punya wilayah. Tapi ketika mereka memaksa, maka saya laksanakan sholat subuh jadi imam, dan saya mustahil akan membawakan kunut subuh, mustahil. Saya tidak akan membacakan kunut subuh ketika saya sedang berkunjung di wilayah mayoritas teman-teman yang tidak berkunut. Ya buat apa memaksakan? Umpama ini di suatu wilayah tadi biasa tidak berkunut, saya maksain berkunut Pak. Betapa rusaknya tumakninah mereka, betapa rusaknya khusyuk mereka. Kita kan gak biasa pakai kunut, kok pakai kunut? Rusak. Ini bicara adab loh dalam ibadah. Begitu pula sebaliknya, kalau di dalam mayoritas berkunut, hei orang-orang yang tidak biasa berkunut, hargai. Mungkin kamu tidak berkunut, tapi ketika situ berjamaah dengan imam yang kunut, angkat tangan. Nggak bakal bikin batal sholat subuh kok. Angkat tangan, sebab hadirnya di situ engkau berjamaah dengan imam berkunut dan mayoritas berkunut, kamu tidak mengangkat tangan, kamu telah merusak khusyuknya orang-orang sholat yang menyaksikan kanan kirinya. Jujur aja Pak, kadang kita kok itu ya? Jujur, kita jujur dalam ubudiyah. Saya aja nggak nyaman Pak. Kebetulan saya telat datang tadi di rakaat pertama. Ketika kunut subuh, saya persis masuk sholatnya pas lagi kunut lah. Masuk sholatnya pas lagi kunut. Jadi takbiratul ihram langsung angkat tangan. Sebelum itu terjadi, saya menyaksikan berderet orang di depan saya itu nggak angkat tangan. Ini kalau saya harus berani mendebatkan, ada nggak zaman Nabi seperti itu? Ada nggak zaman Nabi imamnya umpamanya berkunut, makmumnya karena berbeda tidak berkunut? Zaman Nabi itu berseragam. Kalau ngomongin bid'ah mah ya ini yang bid'ah. Umpamanya ketika imam kunut dia tidak berkunut, lu ngikutin sunnah siapa sih?
Al-imam muttaba'. Imam itu wajib diikuti walaupun berbeda dengan engkau. Loh, namanya imam. Saya tidak bersepakat dengan kunut tapi ikutin. Saya harus berkunut tapi kebetulan imamnya tidak berkunut. Jangan maksain kunut. Gitu. Jangan maksain kunut. Orang si imam kebetulan tidak berkunut, kita jadi makmum kok maksain kunut? Ya jangan. Tapi ketika di mayoritas berkunut dan imamnya emang yang kunut, lulu pada kalau bahasa orang Betawi mah, lu angkat tangan minimal, setidaknya menghindari fitnah atas ketidakkhusyuknya orang-orang yang menyaksikan. Karena ganjil gitu, ganjil dan ganjel. Saya nggak ganjel, berasa rusak gitu loh. Sholat saya merasa rusak ketika orang begini ya. Gitu. Zaman Nabi juga nggak ada yang model begitu. Jadi indah banget lah kalau ada sebuah pemahaman yang silakan berbeda tapi hargai gitu. Kita tidak usah ekstrim maksain saya kudu kunut kalau lagi jadi imam sholat di wilayah yang tidak berkunut. Ya jangan begitu, jangan maksain jadi imam di wilayah yang tidak berkunut, tahu-tahu diminta jadi imam kita maksain kunut. Jangan merusak jadinya. Ini adabiah para imam madhab seperti ini loh. Imam Ahmad bin Hambal sendiri ketika beliau berziarah ke Imam Malik, ziarah ke makam Imam Malik, karena Imam Malik itu salah satu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Betapa waktu subuh itu karena masyarakat setempat hormatnya luar biasa kepada Imam Ahmad bin Hambal, alim-alimnya orang. Maka bentuk penghormatannya Imam Ahmad bin Hambal diminta jadi imam sholat subuh. Apa yang terjadi? Imam Ahmad bin Hambal itu berkunut. Beliau kunut. Selesai sholat, anak buah lah bahasanya mah, pengikutnya jamaahnya Imam Ahmad bin Hambal yang ikut rombongan lah, yang bermadhab kepada beliau itu protes. Wahai imam, madhab kita kan tidak pakai kunut, kok tadi sholatnya pakai kunut? Apa jawaban Imam Ahmad bin Hambal? Bagaimanapun tadi ketika sholat subuh, dua kewajiban yang harus aku tunaikan. Ini bicara adab. Pertama, kuhormati guruku karena ini wilayah guruku. Kedua, kuhormati umat karena umat di sini berkunut. Dan itu yang punya madhabnya ngomong begitu. Lah ini orang-orang yang sok-sok ngikutin ngaku bermadhab kepada beliau kok nggak ngikutin akhlaknya? Ya, kan indah kalau begitu. Imam Ahmad bin Hambal madhabnya tidak berkunut, tapi beliau suatu kali ketika jadi imam sholat subuh beliau berkunut. Hal ini sama yang pernah dilakukan oleh Buya Hamka dengan Habib Quraisy Shihab. Suatu kali Buya Hamka itu kan ahli tafsir yang senior, sementara Habib Quraisy Shihab kan junior kalau bahasa. Ya karena umur juga beda, sepuhan Buya Hamka. Suatu kali Buya Hamka karena hormatnya, Buya Hamka mengakui kealiman luar biasa alimnya Habib Quraisy Shihab, berkunjung sampai nginep lah. Tiba sholat subuh, Habib Quraisy Shihab hormat banget dengan Buya Hamka. Padahal kan udah beda sebenarnya. Tapi kalau para ulama yang alim tuh indah gitu loh. Hormat banget nih Habib Quraisy Shihab itu, sama-sama ahli tafsir yang berbeda madhab. Hormatnya luar biasa Habib Quraisy Shihab terhadap Buya Hamka. Waktu sholat subuh tiba, beliau mempersilahkan, memohon Buya Hamka untuk jadi imam sholat subuh. Ya singkat cerita, Buya Hamka ketika sholat subuh memakai kunut. Murid-muridnya yang menyertai setelah usai sholat ya persis kejadiannya kayak tadi. Kenapa pula umat setempat harus dihargai? Betapa rusaknya khusyuk sholat ketika kebiasaannya hilang. Kok nggak ada kunut ya? Gitu ya? Kok ada kunut ya? Namanya gitu. Yang nggak biasa tidak kunut ada kunut.
Kaget dong. Yang biasa kunut tidak ada kunut imam. Kaget, merusak. Sama suatu kali Habib Quraisy Shihab juga berkunjung kepada Buya Hamka karena juga sama menghormati keilmuannya. Waktu sholat subuh tiba, Buya Hamka mempersilahkan Habib Quraisy Shihab untuk ngimamin sholat subuh. Apa yang terjadi? Buya Hamka yang madhabnya berkunut waktu sholat subuh di tempatnya. Habib Quraisy Shihab yang terbiasa dengan madhab Imam Syafi'i berkunut, ketika jadi imam sholat subuh di tempatnya Buya Hamka, beliau tidak membacakan kunut. Indah kan kalau begini? Indah ya? Enak. Perbedaan itu udah hal yang biasa. Nah, ini mukodimah loh Pak ya. Mukodimah loh barusan ini. Karena materi udah saya siapin, tahu-tahu udah jam 6 kurang baik. Dan di luar udah ngasih kode, kan gak enak bener. Nah ini yang namanya ngaji dadakan Pak. Kan saya mah ban serep ya. Jadi pertemuan pertama diminta oleh Pak Asmat, kalau bisa mah bab fikih. Saya fikih bingung nih, fikih yang mananya fikih. Makanya saya bilang tadi fikih itu ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, siasah. Ini fikih 5 Pak. Syariat itu dalam fikih semuanya ada. Walaupun saya paham biasanya kalau orang awam bicara fikih itu ya seputar sholat gitu ya. Saya pahamnya di situ. Padahal fikih itu ya 5 ini Pak, dengan berbagai hukumnya. Ubudiyah tercantum dalam rukun Islam, bagaimana tata aturannya. Ya fikih ini mengadopsi berbagai hukumnya ya Al-Quran, hadis. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi memformulasikan hukum tentang sholat ya. Qurannya ini, hadisnya ini, hukumnya ini. Itu ubudiyah. Habis sholat dibahas tentang puasa, ada lagi. Dan sholatnya aja nggak kelar-kelar Pak, berbagai pertemuan. Sebab dalam sholat ya setelah rukun-rukun sholatnya harus dijabarkan berbagai macam sholat sunnah. Lah sholat sunnah aja udah berbagai macam pula. Qobliyah, ba'diyah, hajat, tahajud, khusuf, kusuf. Ada lagi karena darurat. Apa? Ada sholat ketika dalam perantauan disebut jamak kosor. Lagi macam-macam baik itu. Sampailah pada bab terakhirnya yang paling puncaknya muamalah, itu adalah bab haji. Ini muamalah apa? Ubudiyah. Setelah itu muamalah, akad jual beli, hubungan antar sama manusia. Nah itu panjang lagi pembahasannya. Ada munakahat, hubungan pernikahan kekeluargaan, panjang lagi, itu fikih. Ada jinayah. Jinayah itu kalau bahasa kita itu hukum pidana lah. Berbagai akibat hukum yang dilakukan atas pelanggaran itu jinayah. Orang kalau melakukan tindakan ini hukumannya. Itu fikihnya. Pelanggaran ini hukumannya. Ada lagi siasah. Siasah itu politik. Jadi semua fikih itu mencakup. Saya harus bahas apa ya gitu. Sehingga ya biasanya emang enggak awal-awal orang fikih itu yang terbersit tentang sholat ini begitu atau tentang toharoh. Makanya saya mukodimahnya itu. Mukodimah tuh lepas tadi ya. Ya Allah. Nah enak kalau pertemuannya continue gitu ya. Nggak kepotong-potong barusan mukodimah, tapi insya Allah mukodimah juga udah ilmu ya. Udah ilmu. Saya tadinya udah nyiapin Pak. Ya karena saking bingungnya fikih itu banyaknya mau yang mana ini. Semalam saya buka ya ketemulah faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya. Itu hanya prinsip perbedaan laki-laki dan perempuan di dalam sholat. Itu ada 4 perkara. Bacain sebentar ya. Apa mau langsung Pak? Bentar ya. Ya. Semalam saya mutolah sebentar biar enggak sia-sia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya.
perempuan mempunyai perbedaan dengan laki-laki di dalam sholat itu terdapat 4 perkara. Nggak boleh sama loh, perempuan sama laki sama, beda lah, punya perbedaan baik dalam menutup aurat maupun dalam gerakan ada perbedaan. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi, laki-laki wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi sujudi war ruku. Laki-laki ketika ruku dan sujud itu merenggangkan siku dan lambung, dijauhin. Ini siku ya, dijauhin otomatis dengan isyarah lurus begini. Ini siku dengan ini lambung, kan jauh, direnggangkan dan meninggikan perutnya, ditekan. Bukan meninggikan, menjauhkan perut dari kedua paha fi sujudi, dalam sujud, war ruku'i, maupun dalam ruku. Perempuan kebalikannya. Nanti ada pembahasannya. Ya karena ini waktunya udah mepet, saya singkat saja. Perempuan bagaimana? Perempuan kebalikan dari laki-laki, dia harus merapat, tidak boleh menjauh. Kedua siku, kalau laki-laki harus menjauh dari lambung, kalau perempuan harus merapat. Isyaratnya apa? Kenapa Nabi mengajarkan demikian? Karena perempuan punya alat yang sensitif, yang kalau tidak begitukan khawatir gondal-gandul. Karena zaman Nabi tidak ada BH, Pak. Awalnya, kasus awalnya, kenapa sih perempuan itu ketika sujud maupun ruku syariatnya itu harus merapatkan kedua sikunya ke lambung? Ini loh, gini. Karena dia punya, mohon maaf lah saya bilang payudara gitu lah ya. Dan zaman Nabi sepertinya bra belum tercipta kayaknya. Ya. Betul ya. Nabi memerintahkan demikian untuk menjauhkan fitnah. Mohon maaf ya, saya sedikit mengulas sisi kebudayaan pakaian Arab. Kalau bicara sunah-sunahan, Pak, perempuan sholat itu pakai mukena, karena lebih mirip pada zaman Nabi, para perempuan zaman Nabi. Mukena, kan benar. Kebanyakan di zaman Nabi itu perempuan memakai baju cuma satu, blus gitu aja, blus gitu aja. Nggak ada dalaman, blus satu kurung gitu. Namanya baju kurung, blus gitu. Ya mohon maaf, ketika ada gerakan tersendiri itu kelihatan banget, Pak. Kelihatan. Kalau sekarang kan udah ada kaos ketat, ada BH, tertahan. Apakah sekarang ketika tercipta BH sudah aman, lalu kemudian cara sholatnya diganti? Ya enggak juga. Tetaplah lestarikan cara sholat seperti itu. Walaupun dulu perempuan dikondisikan merapatkan itu untuk mengamankan payudara dulu, sebab ya yang dikhawatirkan fitnah tadi. Kalau bahasa kita mohon maaf, gundal gandul umpamanya gitu ya. Sehingga harus dirapatkan, harus ditahan. Tujuannya itu. Bukan berarti sekarang bra sudah ada, tujuannya menahan itu. Apakah kemudian sholatnya sama dengan laki-laki? Ya enggak juga. Syariat mah tetap dihargai, harus dilanjutkan seperti itu. Walaupun awal mulanya itu untuk mengamankan itu. Jadi perempuan kebalikan dari laki-laki ketika sujud maupun ruku ini, sisiku itu dirapatkan ke dalam untuk menahan lambung. Bahasanya lambung, sebenarnya itu bahasa untuk menahan itu. Itu kasus pertama, perbedaan laki-laki dan perempuan. Kemudian kasus keduanya, nah ini ketika ditanyakan, Siti Aisyah riwayatnya, ditanyakan kepada wahai Nabi, kenapa perempuan harus merapat itu? Kata Nabi, wal mar'atu tadammu ba'duha ila ba'din li'annahu astarolaha. Perempuan itu harus
mengumpulkan, tadom itu mengumpulkan bagian tubuh yang satu dengan bagian tubuh yang lain, maksudnya dua bagian ya, dirapatkan. Li'anau astarolaha, karena dengan cara demikian dia lebih tertutup, lebih aman, maksudnya terjaga. Itu alasan Nabi seperti itu. Kemudian lebih jauh lagi, bagaimana Nabi ketika khususnya ketika sujud, yang sangat beda, mohon maaf, kita dengan saudara kita beda dalam sujud ya. Ada yang panjang, ada yang bekangkang gitu ya. Hadisnya ada Pak sebenarnya, walaupun terlalu lebay aja caranya. Hadisnya ada. Saya bilang lebay ya, saya bacakan hadisnya. Kenapa? Kana idza sajada faraja atau farraja. Kana idza sajada lau aradat buhaimatun lanafadat. Nabi itu ketika sujud, beliau merenggangkan tangan dari kedua belah pahanya dan perutnya. Dan Nabi ketika beliau sujud, gambarannya adalah seandainya ada anak kambing dapat masuk ke liang. Ini saya praktekkan. Katakan begini ya, kalau bicara anak-anak. Jadi ketika sujud begini, sekira-kiranya anak kambing bisa masuk. Mohon maaf Pak ya, gak usah dipaksain. Kita orang Indonesia, orang Arab tinggi besar, ya masuk anak kambing. Ya, jadi ngaji fikih itu ada asbabul wilayah Pak. Sebagaimana istilah sok, kan ada itu kan, Nabi itu mempraktekannya tangan Arab itu gede-gede Pak. Ya itu masalah istinbat hukum. Gini. Iya, orang Arab mah tinggi besar, masuk anak kambing bisa. Orang Indonesia maksudnya udah dia, mohon maaf, udah pendek. Ngapain caranya? Udah gini, ini nggak bisa. Ya mungkin anak kucing yang lewat. Jadi nggak bisa. Jadi jangan memaksakan dalil ini untuk sampai ke sana. Nabi menggambarkan itu ya karena kebetulan di hadapan orang sahabatnya yang orang Arab yang tinggi besar, anak kami masuk. Lah, saya umpamanya yang menyampaikan di Indonesia ya anak kucing lah minimal. Dari kita mau kecil-kecil orangnya, kalau maksain anak kambing yang lewat ya nggak bakal bisa anak kambing bisa lewat. Kecuali orang Indonesia yang tinggi besar juga. Sampai segitunya loh, sampai pembahasan fikih itu ketika Nabi menggambarkan sebuah praktek gitu. Jadi nggak usah dipaksain, nggak usah. Wa amal mar'atu idza ummat atau ammat aw salat munfaridan fa innaha tajharu illam yakun bi hadratir rijal al ajadad. Adapun perempuan ketika dia jadi imam atau diangkat jadi imam, dia salat berjamaah maupun sendiri, maka dia ketika ada di sekitar itu ada laki-laki ajanib, bukan muhrim, maka tidak boleh mengeraskan suara. Tidak boleh. Kulna sautuha auratun amla. Baik, aku menyatakan baik pernyataan itu karena berdasarkan suara perempuan itu aurat ataupun bukan aurat, tetaplah tidak boleh, untuk menghindari fitnah. Ini bicara ketika perempuan menjadi imam sholat.
ya bagi jamaah perempuannya maksudnya. Kemudian mana tadi? Lanjut yang kedua, wa auratur rajula baina surrati waruk bataihi. Semua sudah memaklumi tentang aurat di dalam sholat, bahwa laki-laki itu antara, ingat loh Pak ya, antara pusat dan dengkul. Antara pusat dan dengkul. Nah, perhatikan Pak. Antara pusat dan dengkul. Bukan dengkulnya Pak, bukan. Bukan dengkulnya, antara. Sampai ada yang menyatakan ketika sholat dengkulnya kelihatan, ya sah. Yang dimaksud aurat itu antara. Berarti dengkulnya nggak ke bawah. Antara Karawang Bekasi, kayak puisi ya. Bekasi dan Karawangnya tidak disebut, tapi antaranya yang menjadi masalah gitu. Atau antara A dan C, B-nya yang jadi rujukan. Jadi istilah antara pusat dan dengkul, ini kan bentuk dengkul itu adalah sekitar sekian senti ya. Dengkulnya kelihatan itu nggak masalah. Yang menjadikan ukuran aurat itu, mohon maaf bisa tunjukin dikit Pak ya, nggak usah sil lagi ini dengkul Pak ya. Jadi ini batas dengkul atas di sini. Jadi ini dengkul sampai pusat itu aurat. Dengkulnya bukan aurat. Gitu ya. Karena bahasanya baina antara. Ketika sholat kalau dengkulnya kelihatan nggak apa-apa. Yang penting bukan antara di atas dengkul tadi. Tapi ilok sih sholat sampai sedikitunya mepet ke dengkul itu umpama. Iya. Yang penting antara pusat dan dengkul itu tidak terlihat. Dengkulnya nggak masalah. Lalu batasan aurat dalam pandangannya sisi mana? Pandangan aurat yang jadikan patokan hukumnya adalah hanya 5 sisi. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah tidak masuk. Sisi pandangan lah ya. Pandangan bawah itu nggak masuk hitungan. Oh kelihatan, ya nggak usah begitu. Yang kebetulan pakai sarung nggak pakai celana. Ya kan otomatis orang pakai sarung, nggak pakai celana kelihatan semua kalau dari bawah kan. Itu nggak masuk hitungan. Artinya bagian bawah itu tidak masuk hitungan. Karena mustahil orang akan menutup serapat-rapatnya, mustahil. Sementara kalau dari atas masih ada kemungkinan. Jadi jangan memaksakan aurat itu sebagai sebuah segala sisi dari bawah. Udah semuanya kelihatan auratnya. Apalagi sarungan tanpa celana. Kemudian perempuan, nah kalau perempuan itu berbagai khilaf. Tapi Imam Syafi'i mayoritas Syafi'iyah maupun mazhab yang lain mayoritas sebenarnya dengan rujukan Ibnu Abbas dan riwayat Siti Aisyah, para sahabat yang lain menyatakan bahwa muka dan telapak tangan itu bukan bagian aurat. Sebenarnya telapak kaki juga masuk, tapi kan telapak kaki mah bagian bawah, ngapain dibahas-bahas gitu loh. Telapak tangan dan muka itu bukan bagian dari aurat, bukan. Dan alasannya apa? Allah di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yubdihinna zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasanmu wahai para perempuan, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak. Kalau biasa nampak kan subjektif lah ya. Penampakan Indonesia sama Arab beda. Nah, Indonesia mah apa-apa dibuka jeleknya. Ini umumnya bicara aurat perempuan. Yang dimaksud ayat ini yang terbiasa nampak otomatis telapak tangan, karena telapak tangan mustahil untuk ditutupi selalu. Kebiasaan yang nampak. Dan sampai pembahasan Imam Malik menyatakan sampai batas pergelangan, karena
Ini kan telapak bagian luar juga mustahil ditutupi. Ada yang menyatakan sedemikian rupa, saking sulitnya untuk menutupi ini. Tapi ada yang menyatakan yang bukan aurat hanya telapak tangan bagian dalam, sehingga sholat ini harus tertutup. Ada yang menyatakan begitu sulitnya menutup bagian luar juga, bagian luar bukanlah bagian aurat. Ayatnya ini, wala yubdihina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kebiasaan perempuan ya ini mah kelihatan gitu. Bahkan bicara perhiasan, karena ada kata-kata perhiasan di sini, perempuan pakai gelang, maka ini pergelangan sedikit tidak masuk bagian dari aurat karena ayatnya bicara perhiasan. Dan di Arab sana para perempuan juga suka dengan gelang kaki, maka batas pergelangan kaki bukan aurat. Zinatahunna ma dhahara minha. Pokoknya tempat perhiasan yang terbiasa nampak lebah mana, udah itu sebagai batasnya. Artinya Imam Syafi'i menyatakan ya, Imam Malik menyatakan pergelangan tangan bisa juga masuk bukan bagian dari aurat karena biasa nampak, bahkan pergelangan kaki. Karena zina tahun itu perhiasan, bicara bab perempuan. Qala Ma'azi al-qudamani laisa minal aurati mutlaqan. Imam Muzani salah satu ulama besar mazhab Syafi'i menyatakan kedua tumit itu apa nih? Ini ya. Tumit apa? Ini ya. Dua mata kaki enggak ya? Ini ya, tumit itu pojokan belakang ya. Ujung di bawah mata kaki persis ya. Kata beliau kedua mata kaki. Kedua tumit itu bukan bagian dari aurat sebab mustahil nutupin terus. Jadi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, itu ayatnya itu. Ibnu Abbas, Siti Aisyah juga memberikan riwayat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan bagian dari aurat. Ada yang menyatakan bahwa wajah juga aurat, hadisnya ada ya, monggo silakan. Kita tidak perlu menyalahkan. Ya intinya selama kita umat muslim dalam perbedaan tadi masing-masing berdasarkan dalil sudah, nggak usah diutak-atik lah. Ya, ada saudara kita yang kebetulan dia dengan ketatnya madhab bahwa muka bagian dari aurat dia harus bercadar, ya itu pilihan hidup dia, kita hargai. Ada juga yang menyatakan bahwa muka bukan dari aurat sehingga tidak bercadar. Yang bercadar jangan ngejek yang tidak bercadar. Ya itu saling hargai sajalah, karena masing-masing punya dalil. Itu empat perbedaan dalam ruku, dalam sujud, dalam menutup aurat. Kemudian yang terakhir, ketika terjadi perselisihan di dalam sholat. Ketika terjadi perselisihan dalam sholat. Kalau laki-laki mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan menempuk telapak tangan bagian luar, bukan begini Pak. Bukan begini. Bukan. Itu perbedaan laki-laki dan perempuan. Itu hal yang berkaitan dengan pembahasan al-mar'ah tukhalifur rajul fi arba'ati asya'i shalah. Berbagai perbedaan cara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Demikian, ini panitia mau ndar mandir bae kayaknya ngode. Saya pingin Pak dari tadi mah, cuman gak enak. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ini ngaji bermanfaat bagi kita semua. Tapi saya titip pesan, sekali lagi jangan mudah menyalahkan. Kalau saya sedikit keras semata-mata hanya membela, kalau nggak disalahin mustahil saya akan keras, itu doang paling.
Karena betapa banyaknya perbedaan, kita mau dari dulu perasaan biasa ini kok tahu-tahu nyalahin apa-apa salahnya. Padahal kita berdalil, sangkaannya kalau tidak ditegaskan, sangkaannya amalan kita ngarang, sangkaannya amalan kita tanpa dalil. Ketika itu propaganda terus-terusan di masyarakat awam terbawa, lebih menurut ke mereka. Padahal amalia selama ini semuanya ada dalilnya. Ada dalilnya. Zikir berjamaah ada dalilnya. Ini saya kasih bonus Pak, bagian daya. Zikir berjamaah itu ada bonusnya Pak. Zikir berjamaah dengan suara keras ba'da sholat itu ada bonusnya. Maka saya heran saja ketika, mohon maaf saya rada keras dikit, heran saja ketika ada yang menyatakan bid'ah. Zaman Nabi tidak ada. Loh, sadis amat yang menyatakan bahwa zikir jahar ba'da sholat berjamaah zaman Nabi tidak ada. Wah, ini orang ngajinya belum selesai kali ya. Padahal riwayatnya jelas Pak dalam Sahih Bukhari. Ini mudah-mudahan ini buat pedoman kita yang mengamalkan, mudah-mudahan keluar juga terdengar bagi yang suka menyatakan bid'ah. Ya silakan tidak ikut zikir jamaah tapi jangan salahin. Saya khawatir kalau berani ngata-ngatain bid'ah, dia malah kualat Pak. Kualat sama Kanjeng Nabi, kualat dengan para sahabat. Kenapa saya menyatakan demikian? Di dalam Sahih Bukhari dinyatakan Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis tentang zikir jahar ba'da sholat. Di dalam bab zikri ba'da sholat, di dalam kitab hadis Sahih Bukhari, bab tentang zikir ba'da sholat, sesudah sholat, Ibnu Abbas meriwayatkan begini. Inna raf'a saut bi dzikri hina yansharifun nas ba'dal maktubah kana ala hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih bonus hadis nih ya. Sesungguhnya mengeraskan zikir usai para sahabat melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu, itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan Nabi tidak melaksanakan. Apa karena Nabi tidak melaksanakan lalu situ menyatakan bid'ah dan ini haram? Bukankah dalam ilmu hadis ada 3 pengertian hadis? Hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Singkatnya, hadis qauliyah itu hadis ucapan, Nabi ngucap langsung, Nabi ngucap langsung. Qala gitu ya. Qala, Nabi ngomong langsung. Ini qauliyah. Ada hadis fi'liyah, hadis fi'liyah itu apa? Nabi tidak mengucapkan, Nabi melakukan sesuatu, ada sahabat yang melihat, yang menyaksikan, sahabat itu yang menyampaikan. Ini hadis fi'liyah. Nabi tidak menyampaikan ucapannya, tapi ada sahabat menyaksikan Nabi melakukan sesuatu, sahabat ini menyampaikan. Fi'liyah itu perbuatan. Misal fi'liyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yarudahuma hatta yamsaha bihima wajhah. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Bulughul Maram. Babu dzikri wa du'a. Kalau tidak salah hadis ke 1586. Ini hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Ini riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar lihat, Ibnu Umar melihat Nabi sedang berdoa. Ini sekaligus informasi buat kita tata cara Nabi sedang Ibnu Umar menyaksikan Nabi sedang berdoa. Ibnu Umar nyampain ke kita lewat hadisnya. Kata Ibnu Umar, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memanjangkan tangannya untuk berdoa, memanjang itu ngangkat. Lam yarudahuma hatta yamsahabi mawajah. Beliau ketika berdoa mengangkat kedua belah tangannya dalam berdoa, beliau tidak akan mengembalikan kedua belah tapak tangannya terlebih dahulu kecuali beliau akan mengusap kedua belah telapak tangannya ke wajah beliau. Ini namanya hadis fi'liyah. Kedudukan hadis ini hasan. Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, ini kabar kalamnya. Ibnu Umar meriwayatkan hadis ini. Oh, Nabi sedang berdoa. Ibnu Umar menyampaikan ke kita. Ini namanya fi'liyah, perbuatan Nabi. Nabi tidak langsung menyampaikan, tapi sahabat menyampaikan atas kelakuan Nabi. Nah, kemudian takririyah. Takririyah itu apa sih Pak? Takririyah itu hadis penetapan, hadis persetujuan. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan. Para sahabat melakukan, Nabi diam. Diamnya Nabi adalah restu syariat. Sebab apa yang banyak loh
kelakuan para sahabat yang tidak sesuai dengan perintah Nabi, tidak sesuai dengan perbuatan Nabi, banyak para sahabat itu. Andai itu sesuatu yang terlarang di dalam syariat, pasti Nabi langsung memberikan larangannya. Enggak ada larangannya dari Nabi. Ketika para sahabat senang habis sholat maktubah zikir dengan suara keras, para sahabat itu senang, Nabi mendiamkannya. Andai ini terlarang, andai ini prinsipnya tidak boleh, mesti ada larangan Nabi. Tidak ada. Diamnya Nabi itu adalah bentuk restu. Kok ada yang menyatakan bid'ah, berarti dia berlaku kurang ajar terhadap Nabi dan para sahabat. Loh, Nabi aja merestui, kenapa lu kagak? Nah ini. Adapun yang tidak mau turut serta, nggak apa-apa, sebab ada hadis riwayat tentang zikir sir, tidak bersuara, ada. Ya kita hargai, kita tidak perlu menyalahkan yang tidak ikut serta dengan kita zikir dengan suara. Itu kan enak kalau begitu ya. Sebagaimana tadi hadis yang tentang Nabi berdoa, Ibnu Umar menyampaikan Nabi itu caranya mengangkat kedua belah tangan. Beliau tidak akan mengembalikan kedua belah telapak tangannya ke bawah, tapi terlebih dahulu beliau mengusap. Itu kan nyampain kabar ke kita, cara Nabi begitu. Tapi ada hadis riwayat yang lain, Nabi ketika berdoa tidak mengusap wajah, dan itu dipraktekkan oleh teman-teman kita di luar kita. Ya silakan, sama-sama dalilnya ada. Tapi jangan dibidain apa kalau habis doa mengusap wajah. Dalilnya ada. Ya gitu. Jadi hikmahnya adalah kalau bab fikih, karena fikih itu hasil olah hukum, semuanya bersumber Al-Quran hadis. 4 mazhab semuanya bersumber Al-Quran hadis. Kenapa berbeda? Interpretasi pemahaman dalam Al-Quran itu beda. Imam Syafi'i dengan Imam Malik beda ketika menginterpretasi pemahaman tentang bab wudu. Hasilnya beda ketika istinbat hukum tentang wudu. Kemudian istinbat hukum yang diambilnya dari hadis Nabi beda-beda hadisnya. Sehingga umpamanya Imam Syafi'i mengambil dalil subuh ada kunutnya diambil. Imam Ahmad mengambil hadis yang sholat subuh tidak ada kunutnya. Lah dua-duanya benar kok. Sama-sama ada dalilnya. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat. Dan demikian mudah-mudahan ini hikmah ngaji pada pagi hari ini, betapa perbedaan itu adalah rahmat. Rahmat bagi orang yang mau menerima perbedaan. Ya. Yang tidak mau menerima perbedaan enggak rahmat itu apa artinya? Kasih sayang. Perbedaan itu menciptakan kasih sayang. Kita damai, kita saling menghargai. Tidak akan menjadi rahmat kalau ada orang yang tidak mau dalam perbedaan. Gue paling bener, ya pantesan sumpah mukanya. Ini mah bercanda Pak ya, bercanda. Mungkin karena berbeda senyum aja berat, padahal tabassumuka fi wajhi akhi kala kasodaqah. Murahin senyum aja gitu. Timbang senyum apa sih? Kagak bayar ini senyum mah gitu. Ya udah Pak, saya sama Bapak beda, tapi tolonglah jangan mahal apa kalau senyum. Satu adem kalau lihat Bapak senyum. Ya kan ya kadang ya Allah, timbang beda dikit senyum aja Kak. Udahlah senyum itu gratis, berat amat senyum. Ya, senyum itu menciptakan kasih sayang loh, senyum. Ya itu kadang saya sekeras-kerasnya saya Pak di perumahan sendiri itu saudara-saudara yang berbeda dengan saya, mereka tuh segan, mereka tuh baik secara sosial dengan saya. Karena tadi saya berlaku adil terhadap mereka. Sementara ustadz-ustadz sebelumnya ya karena disalahin nyalahin balik, nggak boleh seperti itu. Itu apa yang saya sampaikan tadi bukan menyalahkan balik sebenarnya, hanya memberikan pembelaan. Demikian mudah-mudahan ini menjadikan manfaat bahwa kita luas pikiran kita, mudah menerima perbedaan. Dengan demikianlah Allah dengan mudahnya memberikan rahmat, turunnya rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.